Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin min lailatina hadhihi ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المرتضى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ونخص خصوصا إلى مترجم هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى Kiai Bishri Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha percaya ya alladzina bima kelawan barang unzila kang wus den turunaken yoma ilaika maring panjenengan Nabi Muhammad. Wa ma unzila lan barang kang den turunaken yoma min qablika saking sadurunge jenengan Nabi Muhammad. Wabil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi alladzina yuqinuna iku podong yakinaken yo alladzina ulaika utawi mengkono-mengkono wong kang wis den sifati ala hudan iku netepi ing atase entuk pituduh mir rabbihim saking pangerane ya ulaik wa ulaika lan utawi wong kang netepi sifat-sifat kang wis den tinutur hum utawi ya ulaik al muflihuna iku wong kang padha bejo-bejo kabeh. Niki ayat 4 sampai ayat 5. Niki wonten keterangan kang ditulis dhateng Ki Musonif mulai ayat 2, 3, 4, 5. Kitab Quran iki kitab kang
bener, ora patut dimamangi maneh. Den turunaken dening Allah Ta'ala marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadia pituduh tumraping wong-wong kang padha anduweni dasar takwa, yaiku wong-wong kang padha percaya marang perkara kang ora katon mata. Niki ayat 2, ayat 3 sampun ya. Kaya swarga, neraka lan liyan-liyane. Nglakoni salat lan nyokongaken sebagian saking bandane. Lan iya wong kang padha percaya marang kabeneran kitab Quran lan kitab kang diturunaken sedurunge Quran, serta percaya marang akhirat. Iya wong-wong kang mengkono mau wong kang oleh pituduh saking pangeran. Masih mendeskripsikan muttaqin. 3 syarat utamanya yaitu percaya dengan hal yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan apa yang menjadi rizki buat dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna rizki yang paling dekat ya tentu adalah dimaknani dengan materi. Tetapi kalau kita mau lebih luas, rezeki itu tidak hanya bentuk materi, termasuk rezeki kesehatan. Ini harus kita infakkan. Kita sehat itu jangan kemudian dibuang-buang, tidak ada artinya. Sebab ya kalau makna rizki lebih luas ya tentu tidak hanya yang bisa kita dapatkan dalam bentuk uang seumpama. Orang ketika berjuang untuk melaksanakan perintah Allah wabil khusus dengan infak, jangan kemudian terpaku dengan yang berbentuk materi, sehingga sering kita menyampaikan kalau menjadi panitia pembangunan seumpama ya, kami menyampaikan terima kasih kepada para masyarakat yang sudah berkontribusi baik berupa harta, benda, tenaga atau pikiran. Ya, ini jadi makna rizki luas sekali. Jangan kemudian ya saya sih nggak bisa untuk masyarakat, karena untuk diri sendiri dan keluarga saja sudah tidak ada atau dalam keadaan kurang. Jangan terpaku hanya kepada hal-hal yang sifatnya dipahami oleh umum. Kita punya tenaga, ya sudah kita infakkan tenaga kita. Kita punya pemikiran, ketika di dalam forum musyawarah kita sampaikan gagasan-gagasan kita. Karena ketika kita berkumpul dengan banyak orang, maka hal-hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh orang lain justru kita bisa membedahnya. Ini pentingnya kemudian kita jangan terpaku hanya kepada bentuk harta benda, karena sudah jelas diakui oleh siapapun dengan ucapan terima kasih atas semua sumbangsihnya, baik berupa material maupun tenaga dan pikiran. Ini sudah doruri manusia bahwa kita ini akan menghargai apapun yang
diberikan oleh orang lain kepada kemajuan bersama. Nah, di dalam ayat keempat ini ada tambahan. Ini bisa dijadikan sebagai penyempurna, bisa juga menjadi hal yang urgent dari aspek lain, yaitu muttaqin tadi juga adalah orang-orang yang percaya bima unzila ilaika, dengan apapun yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di mana nanti puncaknya kita mengenal dengan nama kitab suci Al-Quran. Jadi menjadi sesuatu yang kurang, bahkan bisa batal kalau kita tidak percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kita kalau membaca rukun iman ada 6 kan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada qadarnya Gusti Allah. Nah, iman kepada kitab itu artinya ya iman kepada apa-apa yang dituliskan di dalam kitab itu. Dari seluruh ayat Al-Quran yang nanti dihimpun, kemudian sekarang yang beredar itu ada 6.236 ayat. Ini salah satu ayat dari ribuan ayat tadi, tidak boleh ada yang diingkari. Satu saja ayat dari ribuan ayat ini kita ingkar, kita tidak percaya, itu sama saja dengan tidak percaya dengan ma unzila ilaika. Oleh karena itu perlu berhati-hati. Oleh orang boleh saja kritis, mengkritisi ini tidak salah untuk tahu lebih detail, tapi harus ditanamkan di dalam hati bahwa kritikan kita, pemahaman kita yang belum menjangkau, jangan sampai menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk ragu dengan salah satu ayat Al-Quran. Ini sekarang sedang viral ya, podcast antara beberapa orang di YouTube atau di TikTok yang mempertanyakan beberapa maksud dari ayat Al-Quran. Kalau kemudian dasarnya ini adalah bertanya supaya kemudian cari jawaban yang paling memuaskan dengan melihat, mempertimbangkan pendapat mufassirin, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian meragukan, ini yang harus kita perlu koreksi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga pernah terbesit untuk pengen tahu bagaimana Allah kemudian menciptakan kembali makhluk-makhluk yang sudah hancur lebur. Nah, kemudian oleh Allah Nabi Ibrahim ditanya, apakah kau tidak percaya bahwa aku mampu untuk mewujudkan kembali apapun yang sudah hancur
lebur. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, bukan alasan tidak percaya, tapi lihat ma'inna qalbi. Itu ayat persisnya, nanti bisa kita koreksi kalau salah. Jadi supaya hatiku merasa kemudian tenang. Jadi kalau tadi itu baru hakul yakin, maka ingin menjadi ainul yakin. Ini adalah proses saja, proses peningkatan kualitas keyakinan, bukan meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah ya. Ini makanya ketika kita mulai mendalami tauhid, ya, Komar, Ali, ini boleh merenung. Tapi ketika sendirian jangan terlalu jauh. Karena ketika kita terlalu mendalam, ta'ammuk, tanpa ada syekh, tanpa ada tempat kita mengadu tentang keraguan-keraguan kita, ini bisa sangat berbahaya. Nah, nanti kalau acara ini selesai, kemudian ada sesi tanya jawab, silahkan. Apa yang sementara ini mungkin bahasanya mengganjal dari 6.236 ayat Al-Quran ini, monggo, mana yang mengganjal? Kita akan diskusikan, bukan untuk diragukan. Sebab keterbatasan kita ini masih punya guru. Guru kita masih punya guru yang terus bisa kita tanya dan kita ajak untuk ya bersama-sama membedar. Karena biasanya ya orang itu semakin banyak ngaji, semakin banyak usia, tentu persoalan-persoalan yang belum kita tahu itu beliau-beliau sudah pernah mengalaminya. Jadi jangan disangka kemudian masyayikh kita termasuk yang sangat ahli filsafat, Imam Ghazali, tidak mengalami pertarungan batin. Itu luar biasa pertarungan batin. Di antara kilasan gambarannya begini, salah satu kalimatnya ya, yang kalau saya terjemahkan secara bebas. Dulu saya itu percaya dengan panca indera. Apa yang oleh panca indera saya dikatakan halus berarti halus. Apa yang oleh panca indera saya dikatakan besar berarti besar. Kalau mata saya mengatakan itu kecil berarti kecil. Tetapi kemudian setelah dewasa akal saya membantah apa yang pernah hanya ditemukan oleh panca indera. Akal saya mengatakan bahwa bintang gemintang yang kata mata saya kecil itu ternyata tidak seperti apa yang diceritakan oleh mata. Begitu juga persoalan pendengaran, perasaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu kemudian saya hanya percaya kepada akal semata. Tetapi setelah saya berpikir kembali, jangan-jangan persoalan akal juga tidak jauh dengan kasus persoalan panca indera. Apa yang kata panca indera tadi, dulunya itu A, ternyata kata akal B. Jangan-jangan ada satu kekuatan, satu kenyataan yang menganulir pendapat akal. Nah, sekarang sudah banyak bukti ternyata akal kita ini jangankan dengan akal orang-orang yang diberikan kedalaman pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang akal kita dengan akal orang lain saja ternyata sering bertumbukan.
dan pada akhirnya akal kita yang salah, akal orang lain yang benar. Sehingga ini menyimpulkan bahwa akal orang lain pun belum tentu benar. Pasti ada sesuatu lagi yang di atas semua itu. Nah, kemudian disinilah pentingnya kita olah batin. Jadi kalau misalnya kita untuk kesehatan badan ada olahraga, maka untuk berargumentasi juga kita perlu belajar olah fikir. Nah, untuk mencapai ketenangan batin ya tentu harus ada olah batin. Olahraga ada gurunya, olah fikir ada gurunya, olah batin juga ada gurunya. Jadi jangan belajar sendiri, Alia. Kalau mau olah batin ya untuk hal-hal yang ringan bolehlah. Saya ingin mendapatkan ketenangan dengan melihat pemandangan boleh. Kemudian saya ingin berpikir bagaimana supaya menjawab soal-soal itu lebih mudah. Ya silahkan. Yang ringan-ringan bisa olah fikir dengan sendiri, olah batin dengan sendiri, olahraga dengan sendiri. Tetapi ada batas. Olahraga kita harus punya guru, olah fikir harus punya guru, apalagi olah batin. Nah, termasuk diantaranya yaitu ketika kita ingin mendalami ketakwaan, maka tidak cukup hanya deres secara otodidak, kita perlu ada pembimbing. Nah, makanya dalam banyak kesempatan saya lebih suka menyebutnya dengan deres. Deres ini identik dengan belajar. Nah, kalau belajar ya mungkin kita ini masih ada kekeliruan, ada kesalahan, tetapi mudah-mudahan ketika kita niatnya ta'allum, kekeliruan atau kesalahan yang tidak kita kehendaki mudah-mudahan segera diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya, mengkritisi boleh. Termasuk ini ayat Quran maksudnya seperti apa? Kok seperti ini ayat Al-Qur'an? Nah, ketika kita menemukan hal-hal yang kemudian terasa janggal, ya jangan sungkan-sungkan. Di Cirebon masih banyak pondok-pondok pesantren yang bisa kita ikuti untuk ngaji. Bisa kita tanya masyayikhnya secara personal. Nah, ini baru beberapa ayat. Kalau sampai 6.000 lebih ayat, ini Ali sama Komar nggak bertanya ini apakah tidak membaca atau tidak memahami atau cuek. Nah, ini juga nanti ketika orang sudahlah saya sih percaya, itu bukan berarti kemudian imannya kuat. Jangan-jangan belum memahami, bahkan lebih ekstrim lagi, jangan-jangan belum membaca. Belum membaca sudah mengatakan sudah saya sih beriman. Nah, apa yang diimani? Baca saja tidak. Kalaupun baca ngerti juga belum. Nah, ini nanti terus ya digali ini. Jadi kalimat demi kalimat. Ini kalau ada hal yang perlu ditanyakan, kita tanyakan. Bahkan kalau saya pribadi kadang-kadang jangankan sampai ke maknanya, Mar. Kalimatnya saja saya sering. Misal ini ada di ayat 3. Wa yuqimunas shalah. Nah, ini kenapa tulisan as-shalah ini bukan pakai alif tetapi pakai wawu? Harusnya kalau ada mad tabi'i yang jatuh setelah fathah pasti tulisannya menggunakan alif. Tapi kok di sini bukan pakai alif, pakainya wawu. Nah, pernah nggak terpikir oleh sahabat Ali ini kenapa ditulisnya as-shalah pakai wawu? Kemudian misalnya di surat Al-Fatihah ini. Di surat Al-Fatihah kalimatnya maliki yaumiddin. Kan mimnya dibaca panjang.
Nah, kenapa dibaca panjang tapi tidak ada alif? Kalau kita belum hafal dan belum ada harokatnya, kan bacanya susah. Bagaimana kita akan membaca maliki? Karena tidak ada alif. Lah, kalimat-kalimat ini saja kita kadang-kadang tidak kritis. Bukannya nggak boleh. Ya, justru ini perlu kita kritis supaya kita semakin tenang. Oh, kenapa tidak dibaca maliki? Nah, seperti di surat An-Nas, malikin nas. Di sini tulisannya sama tapi bacanya maliki yaumiddin. Itu baru di kalimat-kalimatnya. Nah, apalagi nanti kedalaman maknanya penting. Nah, kita ke depan itu akan terus menggali ini. Ya, makanya nanti ada sesi tanya jawab. Nah, saya persilahkan kalau bisa dijawab, ya insya Allah akan kita langsung berikan jawabannya. Wama lan barang unzila kang den turunaken iyoma min qablika saking sedurunge jenengan Nabi Muhammad. Nah, jadi pertama tadi sudah kita dengarkan, orang yang bertakwa itu juga adalah orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu, yang nanti ya di belakang hari dirangkum menjadi kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini ada ya, pastinya nanti di hadis-hadis. Kalau kita tidak ahli hadis ya di kitab-kitab kuning. Itu bagaimana jumlah kitab yang Allah turunkan. Sehingga totalnya menjadi ada 104. Kelingan beli. Alih 104 ku kitab apa baik. Loh, ini ya Nabi Adam, Nabi Sis ini dapat catatan-catatan yang kemudian harus kita imani sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita maka percaya kepada kitab, lebih mudahnya itu ada 4 kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Kemudian lahir setelah beberapa abad dari Nabi Musa, ada tokoh nabi lagi di kalangan Bani Israel namanya Nabi Dawud. Kemudian Allah bekali dengan kitab Zabur. Kemudian datang lagi beberapa abad kemudian masih dari suku Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Oleh Allah dibekali juga dengan kitab Injil. Nah, kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil yang di dalamnya tercatat aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga harus kita yakini kebenarannya. Hanya saja ada catatan bahwa kitab-kitab yang sudah lewat ini tidak dijamin kesohehannya karena sudah melalui waktu yang begitu panjang dan ada tangan-tangan kotor yang ingin mengambil keuntungan daripada catatan-catatan kitab tadi. Nah, terakhir Al-Quran ini di ujung-ujung salah satu ayat Al-Quran ada jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran, kalimat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak dicatatkan.
Bahkan sudah masyhur ya, banyak sekali ayat-ayat yang kemudian diselewengkan. Ini nanti bagian peneliti. Tetapi kita mendapatkan berita seperti itu, dan ini sangat valid bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran ini tidak dijamin oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Al-Quran ini dijamin 100% dengan satu kunci ayat Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ini bisa didiskusikan, ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Ali atau Komar ini ada yang merasa masa iya sih, ya coba ayat yang keberapa, surat yang mana, kita diskusikan. Insya Allah kalau saya misalnya masih kekurangan literatur, masih ada guru-guru di pesantren yang siap untuk membedar bahwa jaminan Al-Quran ini adalah betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muttaqin tadi masih ada penjabaran dan perluasan serta pendalaman, yaitu orang-orang yang percaya dengan apa yang diturunkan kepadamu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu, yaitu Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Musa, dan tentu nabi-nabi yang lain. Ditutup wabil akhirati hum yuqinun. Mereka orang-orang yang takwa itu juga yakin, percaya betul bahwa dunia ini hanya sementara. Nanti akan ada hari yang disebut yaumul akhirah. Kalau rukun iman kan percaya dengan hari kiamat. Nah, penegasannya yaitu diantaranya wabil akhirati. Kalau kiamat itu prosesnya dari mulai kehancuran dunia ini, nah ujung-ujungnya nanti ada yaumul mahsyar, kemudian berakhir dengan ada istilah yaumul akhirah. Ini yang menjadi keyakinan dari orang-orang muttaqin. Ayat selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Kita cukupkan dulu. Nanti silahkan barangkali masih ada waktu untuk didiskusikan. Untuk itu saya cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.